Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada kasih Kristus bagi setiap kita yang setia mencari wajahnya, setia haus dan rindu akan Dia untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita akan angkat doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang dengan kerinduan kami ya Bapa. Kami sungguh-sungguh haus akan Engkau. Kami rindu selalu bersekutu, duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa, untuk menyembah Engkau. Itulah ketenangan kami, itulah damai kami, itulah kekuatan kami Yesus. Ini saatnya ya Bapa, kami angkat suara kami, pujian kami, biar berkenan bagi Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam mau satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, bergembang-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, mari kita mulai naikkan doa kita. Ya Yesus, dari kerinduan setiap kami ya Bapa, satu hari di pelataran-Mu, bahkan selalu ingin berada di pelataran-Mu ya Bapa. Kami senang ya, senang memuji Kau ya Tuhan. Kami senang selalu berada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, rindu selalu ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa, melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami. Ini dari segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembah-Mu, oh menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. Yes Lord, kami memuji Engkau, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Ini yang kami ingini Tuhan Yesus, menikmati Engkau dengan hati penuh syukur. Kami datang menyembah Tuhan kami, Allah kami, yang kami cinta.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, rasamu mengubah hidup. Ya Yesus, sungguh urapan kuasa mengubah kami ya Bapa. Kau Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang berurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang ya Tuhan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang berurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku.
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi buka suaranya yuk. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami ingin kenal Tuhan. Kami ingin mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Satu kerinduan hati kami, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Engkau ya Tuhan, kami bisa ngerti hatimu, pikiranmu, kehendakmu. Satu doa kami rindu hidup ya Tuhan, menuruti ya Tuhan kehendakmu. Pakai kami sebagai alatmu ya Tuhan. Terima kasih, bawa kami terus ya Tuhan, selalu nantikan Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, pada waktu kami dekat dengan Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji ya Tuhan, Kau akan meluputkan kami, Kau akan membentengi kami. Kalau kami berseru, Tuhan jawab. Tuhan sertai kami di saat-saat kesesakan.
Tuhan berikan panjang umur. Ya Tuhan, dengan panjang umur Kau kenyangkan kami. Bahkan Tuhan Kau perlihatkan keselamatan. Tuhan, aku berdoa secara pribadi buat hamba-hambamu yang hadir Tuhan. Aku minta satu pengurapan yang baru Tuhan berikan. Ya, pewahyuan yang segar akan Tuhan. Ya Tuhan, akan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau segarkan kembali hati kami, roh kami Tuhan. Berikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, pakai mereka Tuhan, pakai setiap mereka. Tuhan, untuk banyak jiwa dapat diselamatkan, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti secara online. Mereka sedang berjuang, bergumul dengan penyakit kankernya ya Tuhan. Tumornya Tuhan sembuhkan. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhannya. Terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus buka jalan buat kami. Buka setiap pintu-pintu ya Tuhan. Kesempatan buat kami. Hari ini Tuhan, beri kami kesempatan untuk kami duduk diam di kaki-Mu. Mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, kita kumpul lagi sama-sama. Nah, saya ingin sharingkan sepanjang minggu ini tentang keintiman, kedekatan, keakraban dengan Tuhan dan bagaimana manfaatnya. Nah, hari ini kita akan bahas pelajaran penting tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Kita akan belajar, saudaraku. Nah, ini perkataan hati yang melekat kita sudah hafal dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini dasar firman-Nya. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat. Kita akan baca kembali. Saudara, ayat ini 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Saudara, Mazmur 91 ini adalah satu Mazmur ya, yang kita sama-sama hafalkan, baca hafalkan. Nah, hari ini saudara, kalau saudara bisa baca hafalkan dan doakan dengan pengertian, dengan pewahyuan yang segar, saya yakin saudaraku, doa kita akan menjadi kenyataan. Janji Tuhan ini bisa digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Di sini ada 7 janji sebenarnya yang dibukakan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 saudara ya. Di sini kata sungguh hatinya melekat kepadaku. Yang pertama, aku akan meluputkannya. Lalu aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kalau ia berseru, yang ketiga apa? Aku akan menjawab. Ya kan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur aku akan kenyang. Yang ketujuh apa? Akan kuperlihatkan keselamatan. Perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa hati kita harus melekat sama Tuhan? Ya. Saudaraku, ya. Karena setiap orang ingin pastikan hidup dalam berkat, ya. Ini kan syaratnya, ya kan, untuk kita bisa dapatkan 7 berkat yang ditulis di dalam Mazmur 91. Syaratnya adalah apa? Kita harus memiliki hati yang melekat. Pertanyaannya saudaraku yang serius, ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan hati yang melekat? Saudara, saya barusan saudara waktu menyembah kita, Tuhan ajarin saya tentang kata kawa. Kata kawa dalam bahasa Ibrani itu, saudaraku yang sering kita tanyakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nanti itu kawa. Yang itu melilitkan. Jadi saya tulis begini saudara. Apa arti hati yang melekat kepada Tuhan? Hati yang melekat kepada Tuhan adalah kita mengikatkan, kita melilitkan hati kita sepenuhnya kepada apa? Kepada Tuhan atau kepada firman-Nya.
Ya, dalam iman, pengharapan dan kasih. Nah, dasar firman-Nya ini di dalam Yesaya 40 ayat 31. Sudah ini Tuhan jelaskan. Kita baca sama-sama ya ayat ini yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kata menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani itu kawa. Ya, to bind together. Ya, mengikat, melilitkan diri dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu dengan rohnya, dengan firman-Nya. Saudaraku, ya kan? Akan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Saudaraku. Nah, ini dia di sini saudaraku. Jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan adalah orang yang hatinya dililit gitu loh saudaraku. Dililit ya. Dililit atau diikat dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa hati kita harus melekat sama Tuhan? Pertanyaan itu kan. Bukan cuma sekedar kita akan dapat. Tapi kenapa? Pertanyaan mendasarnya. Saudara, ya kan? Yang pertama, ya saudara, jawaban yang pertama adalah hati adalah apa? Pusat. Hati adalah pusat dari kehidupan rohani kita. Ini penting. Ya, tadi pagi di Menara Doa saya bagikan tentang kan berbahagialah orang yang dipilih. Ya kan, itu orang yang diundang untuk mendekat. Jadi untuk dekat sama Tuhan itu perlu undangan dari Tuhan. Kenapa perlu dapat undangan? Ya seperti kita nggak mungkin lah nyelonong, ya kan, datang kepada raja. Kayak Ahasiweros, ya kan, istrinya sendiri kalau nggak diundang nggak boleh ketemu. Begitu pula dengan Tuhan, raja dan segala berbagai orang yang dipilih untuk mendekat. Ya kan saudara, untuk diam di pelatarannya. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik. Saudaraku. Nah, bicara tentang hati yang melekat ini saudaraku. Ini bicara tentang kenapa harus melekatkan hati kita. Lilitkan hati kita. Saudara, ikat hati kita dengan Tuhan dan firman. Karena hati ini adalah pusat dari kehidupan rohani kita. Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang memenuhi hati kita? Apa yang ada di hati kita saudaraku? Yang itu yang akan keluar dari perkataan. Itu yang akan menentukan arah hidup kita. Makanya saudaraku pemazmur. Kenapa kok Daud bisa berkenan sama Tuhan? Orang yang dekat sama Tuhan. Dia berkata dalam Mazmur 119. Ayat 11 dia katakan apa saudara? Dalam hatiku aku menyimpan. Nah ini kata menyimpan itu mirip saudara. Dengan apa? Melilitkan. Melilitkan kayak yang namanya kita lilit pakai tali kan saudara. Jadi orang yang menantikan Tuhan. Itu sama dengan orang yang terus simpan sedikit demi sedikit menghafal firman Tuhan dalam hatinya. Makanya dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena gini saudaraku, semua tiap keputusan kita. Ya, tiap keputusan kita mau apapun, mau berbuat baik, mau berbuat benar, mau berbuat jahat, itu dimulai dari apa? Dari yang di dalam, hati atau pikiran. Betul gak? Rencana dimulai dari pikiran dulu, dari hati. Saudaraku, kalau terjemahan lain, jagalah hatimu, di sana kendalikanlah pikiranmu. Terjemahan lain, sama. Saudaraku, jadi itu penting. Kenapa kita harus lekatkan? Saya ingin saudara, hari-hari ini ya, banyak orang Kristen, bahkan pengerja, hamba Tuhan, hatinya gak leket lagi sama Tuhan. Kalau hati kita gak, untuk melekat tuh gak bisa. Kita ngomong aku dekat sama Tuhan. Itu perlu upaya untuk apa? Menantikan Tuhan. Melilitkan. Setiap kali saudara dengar firman, dengan kusuk, saudara renungkan firman. Saudara nyembah, saudara masuk hadirat, itu sekali satu lilitan. Sampai akhir nanti hati kita kalau kita bisa dipenuhi dengan Tuhan. Yaitu roh Tuhan, firman Tuhan, pribadi Tuhan sendiri. Saudara, dari situlah saudaraku, saudara akan melihat ketujuh berkat ini akan mengikuti saudara. Ya kan, doa-doa yang saudara naikkan. Doa-doa yang penuh dengan kuasa. Keputusan-keputusan yang saudara buat. Yaitu pasti keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membuat saudara berhasil, beruntung. Ya kan?
dan berbahagia. Katakan amin. Karena gini saudara, kalau hati kita ya kan melekat sama dunia, kita akan jatuh dalam banyak kesesatan dan pencobaan. Ada banyak orang ada di gereja, tapi hatinya jauh. Sama seperti kayak misalnya saudaraku, ya kan? Tapi kalau hati kita melekat pada Tuhan, kita akan hidup dalam hikmat Tuhan dan hidup dalam kekuatan yang baru. Katakan amin. Itu pertama. Kenapa kita harus melekatkan? Karena hati kita lekat sama Tuhan. Karena hati ini pusat. Amin saudara. Tiap hari sebelum saudara keluar, ya doa saat teduh, yang saudara harus buat, saya coba pegang hati saya Tuhan, berikan hatimu Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru, kasih saya firman. Saya doakan hati baik. Hatinya rendah hati, murah hati, besar hati, baik hati. Katakan amin saudara. Supaya yang keluar kata-kata saya berdoa. Ya kan, ya kita semua tidak ada yang sempurna. Supaya kata-kata yang keluar bikin orang tuh imannya naik. Lalu dia dapat kasih karunia Tuhan. That's all. Saudaraku, itu yang kita mau. Yang pertama itu alasannya. Kenapa kita harus melekatkan hati? Alasan yang kedua, saudara, kalau kita gak lekatkan hati kita ke Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Hati kita akan melekat kemana? Ke dunia. Saudaraku, dunia ini penuh dengan apa? Godaan. Yang kedua, kita akan baca saudara 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Dunia itu apa? Keinginan daging, bukan hidup dituntun oleh roh. Ya, yang kedua apa? Keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Dunia menawarkan kenyamanan, kekayaan, kesenangan, tapi sifatnya apa? Sementara. Dan itu menjauhkan kita dari apa? Dari Tuhan. Kalau hati kita tidak melekat sama Tuhan, kita mudah terseret oleh hawa nafsu dunia dan tipu daya. Kita akan selesai. Apapun nih saudara, kalau hati gak melekat, yang kita buat kayaknya seperti dianyut aja gitu. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang ketiga, alasan kenapa hati kita harus melekat sama Tuhan adalah apa saudara? Karena Tuhan itu adalah sumber. Hati selekat. Nanti saya akan jelasin saudara. Ya kan? Apakah hatiku tuh melekat sama Tuhan apa enggak? Nanti kita bisa lihat ujiannya, pengujiannya saudaraku. Ya kan? Bagaimana? Ya, kita bisa tesnya gimana? Ya, kenapa? Ini alasannya ya kenapa kita harus dekat. Karena Tuhan adalah sumber. Pemazmur dia tulis saudara dalam Mazmur 73. Ini ada nyanyiannya juga saudara kan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain kau tiada yang lain. Kita nyanyi lagi nih yuk. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain yang kuingini, yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah
kita melekat sama Tuhan, ya kan? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Kalau di luar Tuhan, sifatnya sementara. Nah, saudara, di Alkitab kita yang terakhir, Tuhan nyatakan dirinya begini, saudara. Wahyu 22:13, Tuhan katakan begini, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang... Kenapa Tuhan ngomong memperkenalkan diri dia, saudaraku? Ya kan? Tuhan menggunakan bahasa manusia pada waktu itu, orang tahu abjad, orang kan pakai bahasa Yunani ya, abjad awal, abjad akhir, dia pakai bahasa abjad itu. Alfa itu yang pertama dan yang terakhir. Ya kan? Kenapa saudara dia menjelaskan ini? Dia mau bilang begini, saudaraku. Ya kan? Aku ini bukan sekedar Tuhan yang ada di awal. Aku juga bukan Tuhan yang ada di akhir. Aku Tuhan yang menguasai, ya kan, seluruh perjalanan hidup manusia. Ya kan, maksudnya dia mau ngomong begini, saudaraku, ya kan, bahwa dia adalah Tuhan, ya, dia adalah Tuhan yang bisa melihat akhir dari awal. Itu Alfa. Katakan amin, saudara. Dia bisa lihat akhir dari hanya Tuhan. Jadi makanya kalau kita di luar Tuhan, tidak akan mungkin ada. Makanya bilang kalau orang bilang aku dapat visi. Visi kan sesuatu yang kita lihat ke depannya gimana. Aku punya visi loh. Ini. Itu visi itu harus berasal dari Tuhan. Yang kasih dia tahu. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu akan ke depannya itu gimana. Termasuk setan pun tidak bisa. Kalau ada orang meramal-ramal tentang nasibnya di tahun 2025 akan begini, begitu. Itu tidak mungkin. Karena dia yang Alfa itu cuma Yesus. Dia bukan cuma Alfa, tapi dia bilang, aku Alfa dan Omega. Saudara, artinya apa saudara? Segala sesuatu dimulai dari dia. Dialah penyebab daripada segala sesuatu. Yang ngerti katakan amin. Segala sesuatu berasal dari dia. Itu kausa prima, prinsipnya di situ. Jadi kenapa hati kita harus melekat sama dia? Ya kan, semua yang kita mulai, dengar baik, ya kan, bukan cuma dia Alfa, dia juga Omega. Apapun yang kita mulai itu karena dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Percaya seperti Paulus katakan, dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Aku yakin dan aku percaya kepada siapa aku percaya, aku yakin. Dan aku percayakan kuasanya. Itu namanya Ome. Kalau dia memulai dalam hidup kita, dia pasti akhiri. Katakan amin. Kalau dia sudah berikan kita anak, untuk kita besarkan, untuk kita didik. Kalau saudara dapatkan pewahyuan tentang Allahku, Yesus adalah Alfa dan Omega. Saudara bisa berkata, lanjutin kata seperti Paulus kata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Untuk aku bisa mendidik, mengasuh, membesarkan anakku ini. Dia akan cukupi semua. Yang percaya katakan amin. Nah ini yang paling penting. Kenapa hati kita harus melekat sama Tuhan? Kenapa enggak yang lain? Karena dia Alfa dan Omega. Dia yang memulai, saudaraku, dia yang bisa memulai sesuatu yang baik buat kita. Kalau dia yang memulai sesuatu yang baik, dia akan selesaikannya. Dia akan cukupi segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa menyelesaikannya bersama dengan dia. Yang ngerti katakan amin. Ini satu kekuatan yang besar. Hati harus melekat. Hati melekat. Makanya hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang melekat hatinya. Saudara, kawah. Saudara bisa dapat sini katakan amin. Ya, alasannya itu. Alasan pertama, hati ini pusat kehidupan kita. Hati kita jahat, hati kita kotor. Selalu perkataan kotor, perkataan jahat. Pikir, ya karena keputusan jahat, perbuatan jahat yang akan keluar. Saudara yang daging, kalau hati ini mulia, hati ini baik, hati ingin semua tertuju ke Tuhan, maka semua perkataan dan keputusan itu kita mau melekat, katakan amin. Saudara mau hatinya melekat sama Tuhan, 7 berkat ini akan Tuhan datang. Aku akan meluputkan, aku akan bentengi, kalau dia berseru, aku akan menjawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Saudara bisa, amin saudara. Janji-janji Tuhan, contoh-contoh dari Alkitab kita sudah lihat sih bagaimana
Orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang hati melekat sama Tuhan. Daniel, orang yang hati melekat sama Tuhan. Dia nantikan Tuhan. Dia kawah, dia lilitkan. Saudara, dia lilitkan, dia ikat dirinya dengan Tuhan. Itu namanya melekat. Ya, nah sekarang bagaimana membuat hati kita melekat sama Tuhan? Bagaimana caranya, saudaraku? Yang pertama adalah simple. Kita mau belajar ke basicnya lalu kita lakukan, ini penting. Saudara, yang pertama adalah ya kan dengan cara apa? Mengasihi Tuhan lebih dari apa? Segala sesuatu. Orang yang melekat hatinya, yang menantikan Tuhan, yang memelilitkan hatinya, saudara, yang mengikat hatinya dengan Tuhan. Dia harus caranya dia harus mengasihi Tuhan. Dia menyukai Tuhan. Matius 22:37 katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan ini bukan hanya emosi, perasaan, ya, tapi juga adalah keputusan, komitmen untuk menempatkan Tuhan, ya kan, sebagai yang terutama di atas segalanya di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, dasar kita bisa mengasihi Tuhan adalah apa? Dengan mengerti bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan dahulu mengasihi kita. Saudaraku, contoh saudara, ya kan, orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Sehingga Tuhan beri semua 7 berkat ini. Ya, siapa namanya? Abraham. Ya kan, contoh yang jelas bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ketika Tuhan meminta supaya Abraham membawa anaknya yang tunggal yang dia kasih, Ishak, saudaraku, ya kan, ke Bukit Moria. Dia lakukan itu. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada berkatnya Tuhan, yaitu Ishak. Jadi kasih Abraham kepada Tuhan itu jauh lebih besar dari kasihnya kepada Ishak. Sekali lagi saudara, di Perjanjian Baru, ketika Petrus, saudara, jatuh, saudara, dalam dosa, menyangkal Yesus 3 kali, dia terpukul benar saudara dengan kejadian ini. Lalu Yesus datangi Petrus, makan bareng, sarapan sama Petrus dan murid-murid. Selesai sarapan, dia ngomong 4 mata. Apa pertanyaan yang ditanya oleh oleh Tuhan Yesus? Dia tanya cuma apa? Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Lebih daripada mereka ini? Di hadapanmu ada perahu, ada jala, ada ikan, ada danau. Ya kan? Apa kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Saudara Kristus, Tuhan ingin mengetahui apakah Simon Petrus hatinya melekat sama Tuhan. Sebelum Tuhan memakai dia sebagai alat untuk melakukan kehendaknya. Menjadi seorang, ya kan saudara, ya kan, yang melaksanakan amanah agung. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Jadi dia mau pastikan dulu, aku udah bisa pakai kamu Petrus. Aku udah bisa utus kamu. Aku pernah bicara, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Aku akan dirikan gereja, jemaatku. Dia akan melalui hidupmu. Tapi aku harus pastikan apakah hatimu melekat padaku. Katakan amin saudaraku. Sekarang ini perlu kita uji balik. Jadi waktu saya tes saudara, di rumah ada tes gula darah lah apa macam. Ya kan? Saya kemarin ngobrol sama ke klinik sama bagian labor tes juga. Saya bilang kok beda sih di sini sama di rumah gitu. Coba dicek Pak, kalau tes ya Pak, alat-alat kayak gitu perlu dikalibrasi. Perlu diuji, timbangan-timbangan juga belum tentu, ya dah. Kayak saya punya timbangan ada di rumah ada beberapa. Ada satu timbangan yang bikin hati kami senang. Saudara, tapi ada satu timbangan yang seperti terlalu jujur dia. Saudara bisa ngerti gak? Apa bedanya ini ya saudaraku kan? Sama-sama timbangan. Yang satu bikin senang, yang satu kok seperti kayak nyesek kalau kita berdiri di atas dia. Karena dia terlalu jujur.
Saudara, kan? Karena perbedaannya cukup jauh. Gitu juga dengan hati kita ya saudara. Perlu dikalibrasi setiap hari. Tiap hari Tuhan tanya loh. Sabta, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua. Apa kamu melekat? Kalau kamu melekat, kamu pasti nantikan Tuhan. Kamu pasti punya kekuatan baru. Kamu gak pernah capek. Kamu tuh gak ada capeknya. Badan bisa capek. Tapi yang di dalam gak mungkin capek. Kalau hatimu melekat pada aku. Yang ngerti katakan amin. Ya kadang-kadang kita bilang aku udah capek loh. Hidup aku udah capek. Tandanya gak kawa ini. Gak melekat hati kita. Ketika hati kita berjarak dengan Tuhan. Saudaraku, kenapa bisa berjarak? Mungkin kita yang paling penting tuh bukan Tuhannya. Bukan hal yang rohani. Uang yang penting. Pergaulan yang penting. Kerjaan ini. Semua penting. Tapi ada apakah? Kalau saudara mau melekat hatinya. Ini harus tempatkan itu. Yang ngerti katakan amin. Ya. Yang kedua apa caranya kita mau melekat? Dengan menjalin keintiman hubungan dengan Tuhan lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Yakobus 4 ayat 8 katakan apa? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan dekat sama Tuhan. Saudaraku, Matius 6 ayat 6 katakan begini saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam apa? Kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, akan memberikan upah. Upahnya apa saudara? Keintiman, keakraban. Kalau kita bisa dekat, Tuhan bisa dekat sama kita, itu yang paling penting. Tuhan bisa akrab sama kita. Saudaraku, itu hal-hal yang ajaib, hal yang besar, itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan gak? Bagaimana caranya Musa bisa menulis kitab Kejadian? Di mana dia gak pernah hadir di sana. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa merangkai kata-kata yang begitu powerful? Pada mulanya adalah Allah. Wah, itu kan udah menyatakan dia sebagai Omega, Alpha. Pada segala sesuatu disebabkan, diciptakan, ya kan, oleh Allah. Ya kan? Bumi, terus bagaimana kisah itu? Gimana Musa bisa tahu? Kata kuncinya apa saudaraku? Karena Musa bergaul karib dengan Tuhan. Musa seorang yang dipilih Tuhan untuk mendekat. Dari 3 juta, bahkan 6 juta orang Israel yang mau naik ke Gunung Sinai. Cuma 1 orang, namanya siapa? Musa. Di dalam keintiman itulah Alkitab pemazmur katakan Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan dia. Dan dia memberitahu apa? Perjanjiannya. Janjinya itu. Jadi waktu Musa menantikan Tuhan. Ya saudara. Waktu Musa menantikan Tuhan. Waktu Musa duduk di kaki Tuhan. Saudara Yesus. Waktu Musa kawah istilahnya. Dia lilitkan dirinya. Tuhan kasih tulis yang ini. Tuhan kasih pengertian-pengertian tentang penciptaan. Bagaimana detail penciptaan. Lalu dia beritahu bagaimana keadaan Hawa, keadaan Adam, Hawa, dan lain sebagainya. Itu semua hasil pewahyuan. Bagaimana kok Yohanes, Rasul bisa menulis tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tentang surga. Dan apa yang terjadi di surga. Peristiwa-peristiwa di mana kita akan berada di dalam peristiwa itu. Saudaraku, itu karena Yohanes seorang yang dipilih Tuhan untuk dekat. Kenapa? Tuhan lihat hatinya melekat sama Tuhan. Saudaraku yang katakan amin. Katakan amin. Ada keintiman. Keintiman ini saudaraku. Makanya Tuhan bilang kalau doa tuh kamu masuk kamar, tutup pintu. Ya kan? Kamu doa. Nanti Bapakmu yang di surga akan melihat. Mestinya doa kan didengar kan? Tapi ini dilihat. Upah doa tuh bukan sekedar sakit sembuh, miskin kaya, terobosan keuangan. Itu Tuhan pasti berikan. Tapi upah seorang pendoa itu adalah apa? Keintiman dengan dia. Itu loh saudara, keakraban dengan dia. Ketika udah akrab dengan dia,
kita dapatkan firman-Nya, saya rasa selesai semua masalah kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini. Saya senang kita bisa ada hari ini. Sampai ini kita sudah lewati musim-musim masa-masa ekonomi sulit. Selama 27 tahun kan banyak. Justru di masa-masa sulit itulah kita melihat yang terakhir di masa pandemi itulah bagaimana Tuhan memberitahu perjanjiannya, perintahnya, kehendaknya untuk kita jalankan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau melekat sama Tuhan, amin. Hatinya lekat sama Tuhan. Selesai semua. Ini bukan yang urusan kita pribadi bisa. Bahkan Tuhan mau lebih urusan banyak orang. Tuhan percayakan untuk saudara urus. Wah, ini yang membuat orang besar bukan seorang dibilang ini orang besar, bukanlah orang yang cuma mentingkan dirinya sendiri, ngurus kepentingan sendiri, itu bukan. Orang itu disebut orang besar karena dia mikirkan kepentingan banyak orang dan dia berusaha untuk menyelesaikan masalah banyak orang, masalah-masalah besar. Dan itu perlu apa saudara? Itu perlu hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Yang kita bisa dapat dalam apa? Keintiman hubungan dengan Tuhan. Katakan amin saudara, saya ingin dorong lagi saudara. Yang ketiga, saudara bagaimana caranya untuk hati melekat? Yang ketiga itu lewat apa? Lewat pelayanan. Pelayanan dan persembahan. Saudara, ini bicara korban. Pelayanan bukan berarti habis melayani dapat persembahan kasih. Bukan itu nih. Saudaraku, waduh, pelayanan itu bukan itu. Saudaraku, ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan adalah kita melayani dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan kebutuhan dan masalah orang lain. Masalah terbesar daripada manusia adalah apa saudara? Kematian kekal. Api neraka. Ya kan? Kita melayani supaya banyak orang bisa mendapatkan apa? Kasih karunia keselamatan nih. Katakanlah bisa dekat sama Tuhan. Kita bawa dia dekat. Kalau udah dekat sama Tuhan, selesai semua masalahnya. Kehidupan dia. Saudara bisa berarti katakan amin. Ya, kenapa kok kita bisa melekat hati kita lewat pelayanan dan lewat persembahan? Matius 6 ayat 21 katakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku, harta kita ini apa? Di situ hati kita. Saya kadang-kadang lihat gitu kan, kalau misalnya lagi di gereja nih lagi artekol, ya kan? Beberapa di antara ibu-ibu, ya kan? Dia tetap bawa apa namanya? Tasnya. Saya tahu kenapa dia harus bawa tas itu, saudara. Supaya ya kan hatinya tetap ada di gereja. Kalau dia tinggal di sana, hatinya ada di sana, sedangkan dia mau menerima pengurapan harus lewat hati kan? Nerimanya lewat hati, betul gak saudaraku? Dia mau saudaraku, ya kan? Di mana hatinya dia, ya kan? Itu bisa nampung pengurapan, tapi dia harus nggak boleh lepas. Bahkan nyembah aja saya lihat masih selempang itu tasnya pada kemarin, ya kan? Itu bagus saudaraku. Itu tanda. Jadi seorang suami berkata sama istrinya, aku cinta kamu, tapi dia tidak pernah kasih uang. Ibu-ibu berkata bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya kan? Tapi dia pinter khotbah lagi, ya kan? Di mana harta berada? Situ hati. Tapi dia tidak pernah. Jadi hatinya nggak ada di istri dia, ya kan? Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ya, saya kasih contoh saudaraku tentang Maria, ya kan? Kan Maria adalah seorang yang hatinya melekat sama Tuhan. Hati lekat itu selalu yang ada pikiran dia ya Tuhan. Ya kan? Yang ada pikiran dalam perkataan, hati keluar kata-kata ya Tuhan. Saudaraku, ya kan? Satu hari saudaraku, karena dia suka duduk di kaki Tuhan. Beda dengan adiknya ya Marta. Marta tuh suka, pokoknya bagaimana caranya kebutuhan Yesus itu terpenuhi. Kalau Maria adalah aku duduk dulu. Sudah aku dapat, aku akan kerja. Bukan berarti kerja enggak boleh saudara, aku duduk aja. Enggak.
Jadi karena dia suka duduk di kaki Tuhan, dia banyak apa saudara? Dia kenal Tuhan. Kalau udah kenal, saudaraku, apa yang terjadi saudara? Dia akan peka, dia punya kepekaan dan pengertian. Saudara-saudari, dalam hidup kita itu yang paling penting adalah kita punya kepekaan dan pengertian. Sehingga apa yang harus kita putuskan, apa yang kita harus buat. Nah, menjelang daripada hari Paskah, sudah tahu? Maria datang mengurapi Yesus. Dia urapi Yesus. Waktu Yesus masih kumpul. Walaupun akhirnya Yudas bilang, buat apa uang banyak-banyak itu? Ya kan, Yudas bilang, lebih kasih orang miskin. Ya Tuhan kasih tahu, orang miskin selalu ada. Tapi dia sedang, ya kan, melakukan, ya kan, sesuatu yang terbaik. Ya, Tuhan ngomong di dalam Matius 26 ayat 12 sampai 13. Apa perkataan Tuhan? Ya kan? Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat sesuatu apa? Persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk apa? Mengingat dia. Saudara perhatikan di sini, saudaraku, tradisi orang Yahudi kalau orang mati pasti dia akan apa? Diurapi dengan mur, itu mahal itu saudaraku. Biasanya waktu udah jadi mayat sama saudaraku. Tapi Maria itu dia bisa dapetin pewahyuan tentang gak perlu tunggu jadi mayat. Justru waktu hidup inilah. Waktu Maria bisa dapat itu karena apa? Karena keintiman, hatinya melekat sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini saudara, keintiman. Bagaimana caranya dia bisa melekat? Diri dia apa yang aku bisa buat Yesus. Dia mau melayani. Dia mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Lalu pada waktu dia lakukan itu, Yesus bilang, ya kan, dia lakukan sesuatu yang sangat penting untuk mempersiapkan penguburanku. Saudara tuh, orang semua mungkin pada nggak ngerti. Lalu ada janji Tuhan. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita beritakan Injil, memberitakan nama siapa? Nama Yesus. Itu seperti kalau zaman sekarang, ya kan? Di mana apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk ingat dia. Artinya gini, istilah tuh Maria selalu satu bingkai dengan Yesus. Kalau zaman sekarang itu foto bareng. Selalu satu bingkai. Setiap Injil diberitakan, Yesus, di situ ada Maria. Bukan ini suami istri, bukan. Secara jasmani, menurut pikiran sesat orang-orang sesat itu. Tapi ini karena adanya keintiman ungkapan. Dahsyat gak saudara? Katakan amin. Yang terakhir saudara, bagaimana caranya membangun supaya hati kita melekat sama Tuhan. Yang keempat adalah apa saudara? Dengan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari apa? Dari Tuhan. Apa sih yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan? Dosa. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Katakan amin. Makanya Ibrani 12 ayat 1 katakan apa? Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban. Dan semua apa? Dosa yang begitu merintangi kita. Ada dua hal yang merintangi. Beban. Kalau orang mikirin susahnya terus, pasti hatinya gak melekat sama Tuhan. Hatinya melekatnya sama susahnya dia. Yang kedua dosa. Itu akan memisahkan kita. Saudara, jadi kalau kita ingin hati kita melekat sama Tuhan, kita harus berani meninggalkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Gimana Pak kalau aku sudah jatuh? Aku sudah berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Cepat datang ke Tuhan, jangan tunggu waktu. Kembali ke Tuhan. Kita tahu bahwa dia siapkan, ya Tuhan, berlimpah kasih dan pengampunannya buat kita. Katakan amin saudara. Itu penting itu. Ya kan, Tuhan mau memulihkan. Tujuan Tuhan adalah mau mengampuni, memulihkan, kita semua bangkit. Katakan amin. Tapi iblis kasih tipu daya mesti lihat. Kau ini jatuh bangun terus. Mana mungkin Tuhan mau ampuni, kau udah terus-terusan minta maaf. Seperti kau, bayangin. Kalau wong salah terus sama kau. Ya kan, kau pasti hitung sampai 3 kali kan. Kebanyakan mungkin 3 kali. Sekalipun kau udah ampuni kan, nah Tuhan juga gak gampang-gampang ampuni. Akhirnya kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, karena iblis tuh gini, waktu kita belum berdosa, dia bilang itu mah kecil, semua orang juga buat kok.
Bahkan ada yang lebih hebat. Yang ini kan juga lakukan, kamu lakukan. Waktu kita lakukan kita jatuh saudara. Iblis akan ngomong apa? Nah dosamu kegedean. Gak mungkin bisa diampunin. Waktu kita belum melakukan dia kecil-kecilin dosa itu. Waktu kita sudah lakukan dia besar-besarin. Sampai gak ada maaf buat kita. Itu tipu daya iblis saudaraku. Saya kita malu gak mau ke gereja lagi, gak mau doa lagi. Saudara, jadi artinya apa? Ya saudara kita harus belajar. Ambil keputusan. Ya kan? Aku mau melekat dengan Tuhan. Ya kan? Aku mau tinggalkan. Ambil keputusan. Kebiasaan buruk. Yang menjauhkan aku dari Tuhan. Katakan amin. Kesombongan, keserakahan. Perkataan yang mudah sekali. Yang negatif. Yang kotor. Minta anugerah Tuhan. Sucikan hatiku ya Tuhan. Bersihkan hatiku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Ya kan? Biarlah buat hatiku melekat. Kalau hati kita melekat sama Tuhan. 7 hal. Aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan membentenginya. Aku akan menjawab. Kalau ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan sertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dihormati. Saudaraku, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Saudara mau hatinya melekat sama Tuhan? Saya berdoa, saya diberkati dengan pesan ini. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan dari kasih-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, buat hati kami melekat kepadamu. Kami mau mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Biarlah ya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang suka berdoa, memuji, menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan hati yang mau melayani,
hati yang mau berkorban. Ya Tuhan, yang suka ya Tuhan melayani Engkau. Biarlah kami bisa ya Tuhan, ya Tuhan mengambil keputusan untuk menjauhkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pesan firman-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang mencipta permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali.